Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 28 Januari 2022, pekan biasa ketiga. Hari ini peringatan Santo Thomas Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel bab 11 ayat 1 sampai 4, ayat 5 sampai 10a dan ayat 13 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Peringatan Santo Thomas Aquino, seorang imam dan pujangga gereja, serta kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita semua akan beberapa hal berikut ini. Yang pertama dari peringatan Santo Thomas Aquino. Santo Thomas Aquino sangat terkenal dalam kehidupan gereja. Dia adalah seorang ahli filsafat dan teologi. Buku yang terkenal yang disusun oleh Santo Thomas Aquino adalah Summa Theologica. Santo Thomas adalah salah satu dari sekian banyak sosok manusia berilmu dan beriman. Filsafat teologi yang dia pelajari mengantar dia makin dekat dengan Allah yang dia imani. Thomas Aquino telah menjadikan ilmu pengetahuan yang dia miliki untuk diabdikan bagi kemuliaan Allah. Tidak gampang berjumpa dengan orang-orang berilmu sekaligus beriman dewasa ini. Banyak kali orang-orang berilmu jatuh ke dalam ekstrim, tidak mengakui Allah karena kata mereka tidak logis kalau berbicara tentang Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, bicara tentang Allah sebenarnya bukan irasional, tetapi arasional. Artinya Allah itu melampaui akal. Karena itu tidak bisa pada saat-saat tertentu, pada titik tertentu menggunakan akal. Saudari dan saudara yang terkasih, yang kedua dari bacaan Injil hari ini, kepada kita diingatkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang menurut bacaan Injil hari ini diibaratkan dengan sebuah pohon yang rimbun, yang menjadi naungan semua burung. Allah demikian adanya. Dia melindungi, dia menampung semua manusia. Manusia yang baik pun yang tidak baik. Manusia yang suci juga manusia yang berdosa. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita imani dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang demikian. Allah yang besar kasih setianya. Allah yang maha rahim. Allah yang menampung kita, siapapun kita. Entah kita orang baik, orang benar, ataupun kalau kita adalah orang jahat, orang berdosa. Dan Allah yang demikianlah yang dalam poin ketiga menjadi Allah yang tetap menerima Daud, hambanya, orang yang dia urapi,
raja yang hebat dan luar biasa, tetapi yang juga punya kekurangan secara moral. Itu poin yang ketiga. Maka di hadapan Allah, Daud sebegitu hebat seperti apapun, seperti yang saya dan Anda yang kita ketahui. Kalau cerita tentang Raja Daud, raja yang luar biasa, yang hebat, tetapi di dalam dirinya masih ada kelemahan. Orang yang diurapi, orang yang luar biasa, tetapi toh juga orang yang lemah, yang rapuh. Karena dia memperistri istri dari Uria, dan bahkan boleh kita katakan lebih jahat lagi, dengan kehebatannya, dengan kuasanya sebagai raja, dengan kepintarannya, dia berupaya untuk membungkus dosanya dengan cara memberi makan dan minum kepada Uria, supaya Uria bisa tidur bersama istrinya. Tetapi Allah menghendaki lain. Uria malah tidak melakukan itu. Dan sekali lagi atas kuasanya, kuasa dalam tanda petik karena dipakai untuk hal yang kurang baik, dia menempatkan Uria di barisan paling depan dalam peperangan dengan tujuan Uria mati. Dan dengan demikian dia dengan bebas dalam tanda petik memperistri istri Uria. Betapa jahat, bukan? Boleh kita katakan dosanya dobel-dobel, bukan? Menggunakan kuasanya dan seterusnya, menggunakan kepintarannya. Kalau kita hubungkan atau kaitkan dengan Santo Thomas Aquino yang kita peringati hari ini, Thomas Aquino tidak menggunakan otaknya, kepintarannya untuk hal yang seperti itu, tapi menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk imannya. Lain dengan Raja Daud. Sekedar perbandingan sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah memang membenci dosa, tetapi tetap mencintai dan mengasihi Raja Daud. Saudari dan saudara yang terkasih, maka kiranya peringatan Santo Thomas Aquino dan kedua bacaan liturgi hari ini mendorong kita untuk makin bersyukur kepada Allah yang kita imani, karena Allah menampung kita seperti apapun kita, menerima kita apa adanya. Tapi kita juga diminta untuk tidak menyalahgunakan Allah yang maha baik dan maha rahim itu. Tidak menyalahgunakan itu. Tetapi kebaikannya mesti mendorong kita untuk selalu bertobat setiap kali kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapannya. Tuhan memberkati.